Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini kita kembali lagi boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah pemelihara kami. Kami naikkan puji dan syukur untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di saat kami akan merenungkan firman, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami, agar kami boleh mengerti makna dari firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Salinan Kehendak Allah. Ayat renungan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Dalam ajaran hukumnya yang suci, Allah telah memberikan suatu peraturan yang sempurna untuk kehidupan. Dan Ia telah menyatakan bahwa sampai akhir masa, hukum ini tidak berubah. Satu nokta atau titik harus mempertahankan tuntutannya kepada umat manusia. Kristus datang untuk membesarkan hukum itu dan menjadikannya patut dihormati. Ia menunjukkan bahwa itu didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada manusia. Dan penurutan kepada ajarannya meliputi segenap kewajiban manusia. Dalam kehidupannya sendiri, ia memberikan suatu teladan tentang penurutan kepada hukum Allah. Dalam khotbah di atas bukit, ia menunjukkan bagaimana tuntutan ajaran itu meluas di seberang perbuatan secara luar dan mengetahui pikiran dan niat hati. Hukum itu, bila dituruti, memimpin manusia untuk menyangkal kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dicatat dalam Titus pasal 2 ayat 12. Tetapi musuh segala kebenaran telah menahan dunia ini dan telah memimpin pria dan wanita untuk tidak menurut hukum. Sebagaimana Paulus meramalkan, orang banyak telah berbalik dari kebenaran yang bersahaja dari firman Allah, dan telah memilih guru-guru yang memberikan kepada mereka perumpamaan-perumpamaan yang mereka senangi. Banyak di antara pekerja-pekerja dan orang banyak menginjak-injak di bawah kaki mereka hukum-hukum Allah. Dengan demikian, khalik semesta alam dihinakan, dan iblis tertawa dengan kemenangan atas kemajuan tipu muslihatnya. Dengan penghinaan kepada hukum Allah, bertambahlah kemungkinan untuk tidak menyukai agama, bertambahnya kesombongan, cinta akan kepelesiran, tidak menurut kepada orang tua, dan pemanjaan diri, dan pikiran yang bijaksana di mana-mana sedang bertanya dengan penuh kecemasan, apakah yang dapat diperbuat untuk memperbaiki kesalahan yang menakutkan ini? Jawabannya terdapat dalam nasihat Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman. Dalam kitab suci terdapat satu-satunya prinsip perbuatan yang aman. Hal itu adalah salinan kehendak Allah, suatu ungkapan tentang akal budi ilahi. Hal itu membuka kepada manusia persoalan-persoalan yang besar dalam kehidupan, dan kepada semua orang yang memperhatikan ajarannya itu akan terbukti sebagai penuntun yang tidak salah, menjaga mereka supaya jangan menyia-nyiakan waktu mereka dalam usaha yang salah. Allah telah memberitahukan kehendaknya, dan adalah kebodohan bagi manusia untuk meragukan sesuatu yang telah keluar dari bibirnya. Sesudah akal budi yang tak terhingga berkata, tidak akan ada pertanyaan yang diragukan untuk diselesaikan. Tidak akan ada kemungkinan yang diragukan baginya untuk diatur. Semua yang dituntut daripadanya ialah persetujuan yang terus terang dan sungguh-sungguh akan kehendak Allah yang dinyatakan. Penurutan adalah perintah yang tertinggi dari pertimbangan yang sehat, sama seperti dalam kata hati. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7
halaman 427-428. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang Engkau telah berikan. Engkau juga telah memberikan teladan bagaimana kami harus belajar firman Allah, terlebih mengikuti hukum yang Engkau telah berikan. Biarlah peraturan-peraturan yang Engkau telah berikan boleh kami ikuti dengan sepenuh hati. Karena kami yakin, karena hukum yang Engkau berikan itu merupakan salinan dari kehendak Allah. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mengikuti perintah Tuhan, mengikuti hukum Allah dengan cara menjadi agen Tuhan, memberitakan firman kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.